Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin al-fatih lima uglik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati, kami cintai, terkhusus Al-Walid Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga terkhusus guru kita, yakni Ketua Majlis Dawalatni Pusat Al-Ustaz Muhammad Harun serta jamaahnya dari Cibinong, dan juga segenap pengurus Majlis Dawalatni dari Cikarang, dari Parung, dari Citayam, dari Bogor, dan dari berbagai macam daerah yang alhamdulillah semuanya hadir. Dan juga telah hadir di tengah-tengah kita para ulama daripada Sasak Panjang, alhamdulillah, juga guru kita Ki Haji Abdul Aziz Al-Habib Bakir bin Idrus Al-Idrus, dan juga Ustadz Gandhi. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan kepada kita suatu kekayaan. Yaitu berupa apa? Bukan berupa harta, tetapi kekayaan yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah kekayaan ilmu. Sebab apa? Orang yang diperkayakan oleh Allah Ta'ala dengan hartanya, tetapi jika dia tidak memiliki ilmu, maka dia akan menjadi orang pelit. Betul? Sehingga kekayaannya dia gak ada artinya dan tidak ada bermanfaat. Tetapi ketika orang itu banyak hartanya, dia punya ilmu, maka dia akan tahu kalau di situ, di dalam ilmu diajarkan untuk bersedekah. Diajarkan bahwasannya harta itu bisa dihabiskan untuk di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Orang itu menjadi orang kaya yang sesungguhnya. Dengan apa? Dengan ilmu. Oleh karenanya saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka di sini pentingnya kita mengaji. Kenapa? Karena tanpa mengaji kita nggak punya modal apa-apa. Makanya terlebih-lebih di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang berbicara agama tanpa mengaji kepada guru, tanpa mau duduk di majelis taklim, tanpa mau duduk bersimpu di hadapan guru. Hanya cukup dengan membaca buku, kemudian dia berani berbicara tentang agama. Na'udzubillah min dzalik. Maka disinilah saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sehingga apa? Dia punya ilmu tetapi dia tidak punya adab. Sebab yang paling penting daripada hasil orang mempelajari daripada ilmu adalah memiliki daripada adab. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, makanya kita lihat sekarang gak sedikit orang-orang yang berani mendustakan rijalus sikah. Siapa itu? Orang-orang yang bisa dipegang ucapannya, orang-orang yang muktamad, sekelas Imam Bukhari di zaman sekarang dikatakan kata Imam Bukhari itu pembohong. Na'udzubillah min. Pada seluruh dunia mengakui keabsahan daripada Imam Bukhari, perawi hadis nomor 1. Bahkan sekelas Sayyidina Abi Hurairah, ya, masih didustakan di zaman sekarang. Ini penyakit orang zaman sekarang. Sudah berani-berani menghinakan, merendahkan, ya, orang-orang yang sudah muktamad, orang-orang yang terpercaya keilmuannya. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka disinilah para ulama mengatakan apa? Nahnu ila galili minal adab ahwaju minna min katsiri minal ilim. Kami lebih butuh daripada adab, walaupun itu hanya sedikit, daripada ilmu yang banyak tetapi tidak didasari dengan adab. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka di sini sekarang kita banyak melihat tulisan-tulisan, ya. Tulisan ini kadang-kadang ada di belakang truk, Pak. Apa itu? Ya, tulisannya yang penting adab dulu baru ilmu. Tunggu dulu.
Kalau orang yang berbicaranya orang yang demen ngaji, gak apa-apa, gak masalah. Tapi kalau yang di sini yang berbicaranya orang yang gak mau ngaji, bahkan kadang-kadang gak sholat, lah bagaimana dia mau berbicara tentang adab? Kalau dia sendiri tidak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh sholat dia gak mau sholat. Apakah itu dibilang gak punya adab? Maka di sini saudara hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka di sini pentingnya kita untuk mengaji. Kenapa saudara hadirin? Dengan kita ngaji kita tahu kapan kita harus beradab, kapan kita harus menempatkan akhlak itu di mana. Sebab Nabi kita Muhammad SAW memberikan satu contoh. Di dalam satu hadis Nabi memberikan pelajaran kepada kita apa? Man tawadhu'a li ganiyin salihin li ginahu dhahaba thulutsa dinihi. Siapa orang, dia itu tawadu, merendahkan dirinya kepada orang kaya yang soleh. Orang kaya yang soleh. Tetapi liginahu, karena kekayaannya. Maka hilanglah sepertiga daripada agamanya. Syekhuna Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwasannya ad-dinul adab. Yang dimaksud agama ini adalah adab. Adab kepada siapa? Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada manusia. Maka ketika orang itu dia beradab kepada orang karena kekayaannya, maka hilanglah adab kepada Allah. Maka hilanglah adab kepada Rasul dari dadanya orang tersebut. Maka yang tersisa hanyalah adab kepada manusia. Maka ini baru orang kaya yang soleh loh. Wakif, bagaimana kalau orang kaya yang gak benar? Naudzubillah min, hilang semua sudah adabnya. Maka oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka di sini terakhir Imam Ghazali pernah ngasih satu contoh kepada kita. Sesungguhnya orang yang tawadhu, ya, yang tawadhunya kepada tukang sapu atau orang yang lainnya semisalnya, hadza ghair mahmud, tidak tepat. Ya, tidak tepat. Kenapa? Tawadhu lil akabir, tawadhu li ahli ilm kata Imam Ghazali. Tawadhu kepada orang yang memang tepat, harus dihormati. Gitu. Ahlul ilm, para ulama. Kenapa? Karena kita di sini diajarkan bagaimana tawadhu itu kepada orang yang tepat. Begitu. Maka di sini bukan berarti kita harus sombong, tidak. Tetap kedepankan husnudzon, mungkin orang soleh. Tetapi jangan disamakan caranya kita bertawadhu kepada para ulama dengan kepada yang bukan ulama. Maka disinilah kita pentingnya mengaji agar kita tepat. Kapan saya harus tawadhu, kapan saya harus berakhlak, beradab sehingga kita semua menjadi lengkap semuanya. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.